Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Ceritaku Adalah Kisah. Nah, kali ini saya mau mendengar cerita nih dari rekan saya, saudara saya, abang saya gitu ya. Oke, yang punya kawasan di Palem Raja gitu ya teman-teman. Jadi saya bilang kan, tema Ceritaku Adalah Kisah bukan hanya cerita saya gitu ya. Bisa jadi cerita teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara ataupun adik-adik gitu yang memiliki sebuah cerita yang bisa memotivasi untuk generasi-generasi muda gitu ya, atau penerus-penerus bangsa gitu. Bahwa hidup ini tidak seindah yang mereka bayangkan, tidak seindah seperti masa-masa sekolah gitu. Bahwa di kehidupan nyata ini semuanya memiliki perjalanan manis maupun pahit. Oke, kita dengar nih. Saya akan mau tanya-tanya sebentar nih, mau tanya-tanya dikit dah. Yang punya kawasan, gimana kabarnya Om Blay? Om Blay apa PRT Umum ini nih? Waduh, saya dengar-dengar Om Blay ini jadi Pak RT ya. Sambil jahil lah, jahil. Oke, ya guys, bisa sambil ngopi-ngopi gitu ya. Gimana lah Bang Deddy? Nah, jadi gini nih Om Blay. Asli dari mana Om Blay itu? Kalau saya asli dari Kerawang, Bang Deddy. Dari Kerawang. Nah, pengalaman Om Blay secara garis besar aja tuh. Dulu dari Kerawang kemana, pernah jadi bodyguard kah, atau jadi abri kah gitu kan. Sampai sekarang punya istri, punya anak, terus jadi kadang jadi RT teladan lagi nih. Alhamdulillah Bang Deddy. Kalau diceritain mungkin udah cukup seminggu ya. Wah ini iya, pembahasan panjang. garis besar aja buat memotivasi adik-adik kita gitu. Jadi begini Bang Deddy, dulu waktu sekolah keluar 2002-2003, habis itu langsung ke Bandung ceritanya Bang Deddy. Ke Bandung ceritanya dulu di Kabupaten Kerawang itu paling seneng, paling teman pengen masuk angkatan, karena di kota Kerawang paling terbanyak itu se-kabupaten masuk kepolisian. Nah, di keluarga saya juga banyak kepolisian, tapi saya pribadi pengen beda sama yang lain, pengen masuk ke angkatan Wis, mantap. 2002-2003. Ya, Pernah ngalamin di angkatan darat di belakang mall BIP Bandung. Terus ikut lagi, mungkin gagal perjalanan dari sini segala sesuatunya mungkin karena ya. belum waktunya dan belum Ya. rezekinya. Saya nyoba lagi di angkatan udara di Lanut Sulaiman Margahayu, Di daerah mana? daerah Bandung juga, Kopo. Masih daerah Bandung. Margahayu namanya, Margahayu, bikin angkatan di sana, angkatan udara. Ya mungkin di sini juga belum rezekinya, belum miliknya, ya mungkin Gusti Allah yang terbaik. Karena di waktu itu, di saat itu memang keluarga dan orang tua pengen banget anaknya, saya pribadi masuk TNI, karena kakek saya dan bapak memang TNI dari Sukabumi, dari angkatan darat juga angkat lumayan lah dari Sukabumi. Mungkin cita-cita saya mungkin waktu itu belum waktunya, belum miliknya pada usia perjalanan hidup. Nah itu dari situ ya mungkin Bang Deddy saya pulang ke Kerawang. Di Kerawang ya mungkin alhamdulillah, mungkin kalau seandainya saya jadi ya bakal ketemu sama orang tua. Karena waktu itu orang tua sakit, tapi dia tidak memperlihatkan sakitnya, nggak mau nyusahin keluarga, nggak mau mereka sakit. Di saat sakit saya dibantuan alhamdulillah. Waktu itu keluarga besar semuanya emang ada di rumah, maksudnya lagi di luar kota. Jadi cuma ibu saya pribadi ada di rumah, sama bibi dan orang di rumah. Namanya udah nggak ada di rumah, emang merantau keluar kebanyakan. Iya. Nah disitulah dari kalau meninggal orang tua, waktu itu saya ditelepon sama saudara di Cilengsi. Ke Cilengsi. Awal mula ke Cilengsi itu. Awal mula ke Cilengsi Bang Deddy. Ditelepon sama saudara, daripada di rumah nggak ada kegiatan, nganggur, suruh masuk ke Cilengsi. Alhamdulillah, mungkin di Cilengsi juga kita ngelamar pengalaman, nyari pekerjaan, jalan Pak Deddy. Dari Jalan. Cilengsi ya bahasanya naik angkot. Iya. Sampai ke kawasan Gunung Putri, sampai ke Depok, jadi tahu itu pabrik-pabrik. Setiap melamar, Masya Allah, perjalanan hidup door to door, pabrik satu ke pabrik yang lain, Tuh guys, ada adik luar biasa.
sedih kalau semuanya diceritain mah luar biasa. semuanya perlu perjuangan gitu ya. Perjuangan Perlu itu luar biasa. perjuangan, Gak perlu gampang. kesabaran juga gitu ya. Nah habis itu masuk kerja. Alhamdulillah di situ ya mungkin ngelamar jauh nyampe Cibinong nyampe ke Depok. Alhamdulillah diterimanya mah di sini di Cilengsi. Kalau PT boleh Samik Indonesia. oh di PT Samik. PT Samik Indonesia. Iya. Nah di situ juga keluar masuk mungkin lah, Dulu kalau masih belum stabil, stabil, belum karyawan gitu ya, belum masih masih baru kontrak. karena masih bandel. Nah di situ juga masuk ke Yamaha Musik Rekan dulu Rekan dekat Bukaka itu Rekan, dia itu Yamaha Musik. Nah customer langsung di Pulau Gadung yang dulu waktu itu pabriknya kebakaran. Nah, saya di sana cuma 6 bulan apa 3 bulan tuh waktu di Rekan dekat Iya. Bukaka. Alhamdulillah pengalaman Yamaha Musik, Samik, alhamdulillah gitar semua saya alamin. Nah di situ lambat laun perjalanan, banyak temen, banyak saudara di Bogor Timur, dekatlah sama engkau Cina itu. Alhamdulillah yang sekarang ada silaturahmi, sekarang masih silaturahmi. Sempat jadi bodyguard selama 2 tahun. Dipercaya itu orang Cinanya Cina Surabaya. Ya, Alhamdulillah. Tapi aku pribadi nggak mau dibilang bodyguard. Jadi itu masa lalu lah. Nah, kalau itu bilangnya bahasanya manggilnya adek lah gitu. Iya. Tapi kalau orang banyak bilang bodyguard katanya. Iya, Orang iya, Sunda satu-satunya saya dekat sama orang Cina. Iya, iya, iya. Saya setiap masuk ke tempat hiburan malam Jakarta, apapun alhamdulillah, itu sampai ditanya, "Bapak dari angkatan mana?" Alhamdulillah. Angkatan jemuran, Pak. Saya bilang. Nah, Mungkin penampilan kali. ya kayak itu. Nah, teman-teman tuh ceritanya ya, dari berangkat dari Kerawang gitu ya, penuh perjuangan gitu ya, sampai saat ini alhamdulillah sudah bisa berhasil dan sekarang berada di daerah Makassari gitu. Nah, saya dengar nih di Merpati Putih itu bagaimana ya? Merpati Putih itu apa sih, bisa di ini coba? Mungkin ada adik-adik belum tahu tuh Merpati Putih gitu. Jadi begini Bang Deddy. Nah, Awal di Samik itu Merpati Putih punya nama besar di Kabupaten Bogor Timur, khususnya PT Samik paling terbanyak di Bogor Timur. Merpati Putih karyawan PT Samik. Itu Merpati Putih itu ya dulu Mang Ajat ya, mungkin sekarang alhamdulillah udah kayak orang tua sekaligus mamang angkat. Asli beliau dari Sukabumi. Beliau jadi guru Merpati Putih kurang lebih hampir 20 tahun Mang Ajat. Orang Sukabumi tinggal di Kedep. Nah di sini waktu itu sering, karena dia itu emang basicnya punya belajar pengobatan, bisa ngobatan orang-orang yang sakit ya, istilahnya bisa membantu lah Pak, membantu orang yang sakit. Alhamdulillah. Nah di situ saya sering ikut bareng ngobatin orang yang sakit kesurupan atau stroke apapun itu jenisnya, penyakit di luar non medis. Aku sering diajak jalan sama Ajat sampai cerita, "Mam, ayo Om Blay masuk di silat." Waktu itu karena aku pikiran kemana-mana, karena ikut fitness juga, sering keluar kota, jadi nggak ada waktu untuk latihan. Tapi lambat laun karena hati nurani terketuk. iya, iya. Jadi Merpati Putih itu adalah ini ya, apa, organisasi atau Silat. sebut silat gitu. Silat, betul, Nah, silat Merpati Putih. iya. Nah Merpati Putih ini alhamdulillah sebelum di Merpati Putih aku di Esatrate. Oh, Cuma 3 bulan Esatrate 3 bulan keluar, tapi alhamdulillah banyak persaudaraan. Pindah ke Merpati Putih, alhamdulillah kurang lebih sampai sekarang mendekati hampir 3 tahun 4 tahun di silat Merpati Putih. iya. Merpati Putih mersudi patitising tindak usakane titising hening, mencari sampai mencari. Apa Ya. bahasanya itu tadi? Istilahnya mah apapun yang kita latih dengan Merpati Putih, kita dengan alam, penyatuan dengan alam, yakin karena Allah. Sehebat apapun kita nggak ada apa-apanya, tetap terus harus berlatih dan berlatih dengan Merpati Putih. Oke, terima kasih Pak Om Blay ya. Oke, teman-teman ya, adik-adik. Nah, jangan lupa ya bahwa setiap perjalanan hidup manusia itu berbeda-beda, seperti yang kita sudah dengar tadi sekilas cerita dari Om Blay gitu ya. Dari mulai berangkat dari Kerawang sampai ke Cilengsi, terus pernah jadi bodyguard juga guys gitu ya, tapi bahasa ininya kalau bosnya itu menganggapnya ade gitu ya, tapi kalau orang bilang seperti itu. Nah terus perjalanan waktu juga ke sini dan aktif juga di
perguruan silat Merpati Putih gitu ya. Nah, cerita dari Om Blay selanjutnya kita nantikan di episode berikutnya ya. Oke, sampai di sini dulu untuk di Ceritaku Adalah Kisah, ceritaku bersama ceritanya Om Blay. Salam sadulur kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.